Halo netizen, ini adalah Mazda 2 Sedan. Ya, akhirnya Mazda 2 Sedan kembali lagi di Indonesia setelah hiatus selama beberapa tahun ya. Jadi di Mazda 2 Sedan generasi sebelumnya kan udah pernah dijual di Indonesia, cuman semenjak dia berganti model menjadi yang model kodo design seperti ini, dia belum pernah dijual di Indonesia. Nah, sekarang akhirnya PT Eurocars Mazda Indonesia menjual Mazda 2 Sedan secara resmi di Indonesia, dan dia cuma tersedia dalam satu varian aja. Untuk harganya belum dirilis karena gue syuting ini sebelum launching resminya. Nanti harganya akan gue cantumin di description kalau misalnya sudah ada ya. Dan dia juga berbasis dari Mazda 2 facelift terakhir ya, yang sudah menggunakan desain kodo terbaru. Jadi mukanya tuh jauh lebih imut gitu ya, dengan aksen chrome di bagian bawah grillnya yang ini mewah sekali untuk sebuah sedan kecil seperti ini. Grillnya juga modelnya tuh kayak honeycomb ala-ala Mazda juga. Untuk lampunya sama seperti Mazda 2 yang hatchback juga, dia LED projector dengan DRL berbentuk bulat khas Mazda, dan sennya memang masih bohlam. Dan semenjak facelift yang paling terakhir ini, dia udah nggak ada fog lampnya lagi, jadi cuma list chrome seperti itu aja, sama seperti kakak-kakaknya seperti Mazda 6 gitu ya. Lanjut ke samping, ini juga velgnya sama seperti yang Mazda 2 hatchback yang facelift terakhir, jadi dia palang banyak gitu dengan motif silver seperti ini, dengan ban yang berukuran 185/60R16. Untuk rem depan belakang sudah disc brake dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Lanjut ke bagian samping, di bagian spionnya juga dia nempelnya tuh di body, bukan di pojokan pilar sini, dan ada lampu sen di ujungnya. Untuk handle pintu dia warna body dan ada aksen ini ya, akses keyless entry-nya. Cukup klik untuk membuka dan klik lagi untuk mengunci. Untuk kuncinya sendiri dia sama aja seperti kunci-kunci Mazda yang lainnya gitu, yang modelnya tuh sudah smart entry. Di bagian pilar B juga ada blackout pilar walaupun di unit yang warna hitam seperti ini ya. Dan yang baru banget itu adalah di bagian belakang ya, karena ya ini sedan gitu ya. Jadi beda banget sama yang versi hatchback, dia tuh bagian belakangnya melandai layaknya sedan pada umumnya. Untuk di bagian lampunya dia juga bentuknya mirip seperti lampu depannya, jadi ada bentuk yang agak ngebulat gitu ya. Cuma untuk di lampu belakangnya ini dia sayangnya nggak tembus sampai sini. Andai kan dia berbentuk huruf U kayak versi hatchback itu akan lebih cakep lagi ya. Dan untuk lampunya dia semua masih bohlam, jadi lampu senja dan lampu rem, lampu sen di sini, dan lampu mundur itu masih bohlam semua. Untuk emblem di bagian bagasi sebelah kanan ada emblem Skyactiv G, dan ada emblem Mazda 2 di sebelah kiri. Di atas pintu bagasi ini juga ada ducktail spoiler yang biar nggak sepi-sepi amat gitu ya, dan nggak terlalu bulat di bagian belakangnya. Di bagian kaca ada defogger belakang, ada glass printed antena, dan ada high stop lamp di bagian dalam. Untuk di bagian bumper dia lumayan rame ya, dengan aksen honeycomb di bagian bawah situ, jadi kesana lebih lebar, dan ada reflektor di kanan dan kiri, ada muffler di sebelah kanan, dan sensor parkir 4 titik di belakang. Sudah lengkap dengan kamera mundur juga. Untuk bagasinya dia modelnya electric release gitu tombolnya, dan ini bagasi dari Mazda 2 Sedan. Dan walaupun ini kelihatannya kecil gitu ya, sebuah Mazda 2 yang dibikin sedan, ini sebetulnya lega loh, karena gue muat di belakang sini, di dalam bagasinya, jadi lega banget dibandingin yang versi hatchbacknya. Di bagian kiri dan kanan ini juga ada coakan gitu, jadi misalnya kita mau naruh golf bag atau golf club gitu ya, atau tas golf ya, itu bisa ditaruh secara melintang. Di bagian sini juga ada tuas untuk melipat si jok baris keduanya dengan metode 60-40. Di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan untuk ban serepnya yang masih pelek kaleng, dan ada toolkit untuk ngelepas ban serepnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mazda 2 Sedan ini ya. Nah, untuk mesinnya dia sama seperti yang versi hatchback, yaitu mesin 1500 cc 4 silinder natural aspirated dengan teknologi Skyactiv G. Untuk
Tenaga mesinnya 115 PS dengan torsi sekitar 140-an Nm, jadi standar mesin 1500 cc 4 silinder NA pada umumnya ya. Untuk pilihan transmisi cuma ada satu, otomatis 6 percepatan ke roda depan. Untuk roll mesin ini juga lumayan rapi untuk di kelasnya, dan ada engine cover dengan logo Mazda dan emblem Skyactiv G. Untuk di bagian kap ini udah dicat dan ada peredamnya juga, jadi biar makin rapi. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dulu yuk. Nah, untuk secara kabin ya, ini sih nggak jauh beda dibandingin yang versi hatchbacknya. Jadi dashboardnya tuh garis horizontal gitu ya, agak rata dan kelihatannya mewah. Dan untuk bagian joknya dia dilapis oleh bahan yang sudah kulit, tapi di bagian tengahnya sini tuh ada bahan-bahan yang kayak bludru gitu ya, dan ada piping di tengah, di samping yang berwarna putih. Nah, bedanya dibandingin yang versi hatchback trim tertinggi, dia airbagnya tuh sudah 6 titik, jadi di sini ada side airbag dan sudah ada side curtain airbags juga, jadi lebih lengkap. Untuk pengaturan joknya dia memang masih manual, tapi wajar di kelasnya. Ada height adjuster, recline, dan sliding. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aja dan kita tutup dulu pintunya. Oke, secara interior sih ini plek-ketiplek ya dibandingin yang versi hatchback. Jadi secara dashboard, secara setir, secara instrument cluster itu tuh nggak beda banget dibandingin yang versi hatchback, bahkan bisa dibilang sama ya. Dan untuk setirnya di sini tuh udah pakai setir yang Mazda Kodo kekinian gitu, yang berbentuk agak kayak panah gitu di bagian kiri dan kanannya. Di pengaturannya juga lengkap, dia bisa tilt dan teleskopik. Terus di sebelah kiri sini tombolnya rame, ada tombol volume, voice command, ganti track dan info, ada angka tutup telepon juga. Di tengah ada airbag dan klakson, ada cruise control juga walaupun belum adaptif, dan ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di balik setir ada tuas untuk lampu, dia sudah otomatis juga. Dan di sebelah sini ada tuas untuk wiper, sama, dia juga otomatis. Di bagian sini juga ada engine start button-nya. Nah, untuk instrument cluster juga sama seperti yang versi hatchback yang varian GT ya. Jadi di tengahnya itu ada tachometer yang besar, analog gitu. Dan di sebelah kirinya ada gear indicator, ada odometer. Di sebelah kanan ada MID-nya, jadi ada temperatur udara luar, terus ada kecepatan rata-rata, dan ada fuel gauge juga ya. Ada sisa jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM instan, dan balik ke kecepatan rata-rata. Dan di bagian atas ini juga ada heads-up display yang akan terbuka ketika mesinnya dinyalakan. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang berbentuk bulat seperti ini yang bisa ditutup dengan memutar knob ini, dan ada aksen warna satin chrome gitu ya di bagian pinggirannya. Ada tombol untuk mematikan i-stop, jadi dia punya fitur idling stop start yang bisa mematikan mesin ketika kita lagi di lampu merah atau di kemacetan. Dan kalau misalnya kita nggak suka, tinggal matiin dari sini. Ada tombol untuk mematikan traction control juga. Ada tombol baru yang untuk membuka bagasi, dan di bagian bawah juga ada tuas membuka kap mesin dan tuas membuka tangki. Untuk pedal gasnya dia model organ, dan di sebelah kiri ada footrest untuk naruh kaki kiri. Di bagian door trim masih plastik keras, tapi seenggaknya di bagian armrest ini empuk, dan ada bahan kayak bludru gitu di bagian sini, sama seperti di bagian tengah joknya. Ada jahitan warna biru juga. Handle pintu dia satin chrome, ada pengaturan spion di sini yang lengkap dengan pelipatan elektriknya. Terus ada tombol central locking, window lock, ada auto up down power window yang lengkap dengan anti jepitnya juga. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker di bagian sini, dan untuk tweeter dia ada di pojokan dashboard, jadi sudah 6 speaker. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang ada card holder, dan ada cerminnya juga. Untuk spion tengah masih manual dimming, dan di bagian sini ada sensor untuk wiper. Ada lampu kabin yang masih bohlam, sekaligus dia juga jadi lampu baca ya. Untuk sun visor sebelah kiri dia cuma ada cermin dengan penutupnya doang, dan dia nggak ada card holder. Ada grab handle adjustable, seatbelt juga adjustable ketinggiannya, dan head restraint juga bisa diatur ketinggiannya. Di bagian tengah ada sistem
MZ Connect yang sama persis seperti Mazda 2 hatchback ya. Jadi ya benar-benar sama gitu ya. Dia bisa dioperasikan lewat touchscreen atau lewat knob putar yang ada di bagian bawah sini. Ada fuel economy monitor, ini untuk memantau kondisi stopnya lagi siap atau enggak. Ada vehicle status monitor, sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto juga. Ada sambungan entertainment, ini untuk ya entertainment gitu, FM, AM, AHA, Stitcher, Bluetooth, Apple CarPlay, USB dan aux. Ada sambungan buat Bluetooth, buat nelpon gitu ya. Ada navigasi juga, navigasi bawaan dari mobilnya ya, bukan dari Apple CarPlay atau Android Auto. Terus ada settingan untuk heads up display, setting layar tengah ini. Safety dia juga sudah lengkap dengan blind spot monitoring system dan ada sensor parkir juga, serta ada rear cross traffic alert. Untuk setting suara juga ada di sini lengkap, bass, treble, fader, balance, ada auto volume compensation, jadi semakin kencang kita berkendara, speednya juga akan membesar secara otomatis. Ada setting jam, setting kendaraan, ini untuk wiper otomatisnya bisa diaktifin atau enggak. Ada setting auto door lock dan ada walkaway lock juga. Di bagian turn ini untuk aktifin triple turn signal dan bunyi lampu sennya. Terus di lighting ini untuk setting lampu interior dan lampu coming home light, living home light. Ada DRL juga dan sensitivitas dari sensor wiper, sensor autonya juga. Terus ada settingan Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, dan network management. Setting bahasa, temperatur, distance, music database update, factory reset, and that's about it. Dia juga ada kamera mundurnya yang seperti ini. Dia ada tampilan buat sensor parkirnya juga ya. Lanjut ke bagian bawah, ada tombol hazard. Di bagian sini ada satu buah ventilasi AC lagi, dan ada ventilasi AC yang dia garisnya tuh nyatu ya, seperti kayak nggak ada ventilasi AC-nya gitu. Di bagian bawahnya lagi ada indikator seatbelt untuk ketiga penumpang belakang, dan ada satu lagi yang tersembunyi untuk penumpang depan. Ini kalau gue tekan ya pokoknya harus ada penumpang lah ya. Dia ada indikator satu lagi untuk penumpang depan. Untuk AC juga dia sama seperti yang di hatchback ya, dia single zone automatic climate control, jadi dia sudah otomatis walaupun dia bukan layar digital. Untuk temperaturnya dia paling dingin 18 derajat, paling panasnya 32 derajat, dan dia juga sudah ada heater, ada mode AC di sini. Terus ada sirkulasi udara, arah AC lengkap ya, ada ke muka, muka dan kaki, kaki full, kaki dan defogger, dan full defogger depan. Ada defogger belakang juga dan bisa di set ke auto, jadi dia akan menyesuaikan arah mana yang baik untuk kondisi kita gitu ya. Di bagian bawah juga ada SD card untuk tadi ya navigasi, ada dua buah USB, yang satu buat nge-charge, satu buat ke sistem multimedianya. Ada satu buah aux port di sini dan ada power outlet 12 volt. Di bagian sini juga ada wireless charger, jadi sama seperti Mazda 2 hatchback yang improvement kemarin ya, dia dapat pengisi daya nirkabel buat gadget kita. Di bagian sini ada tuas transmisinya, dia transmisinya otomatis, 6 percepatan, ada mode manual juga di bagian sini, tarik ke belakang untuk naik gigi, dorong ke depan untuk turun gigi, dan ada sport mode juga di bagian sini yang ada indikatornya juga di instrument cluster. Lanjut ke bagian bawah sini juga ada knob untuk pengaturan MZ Connect-nya tadi. Ada knob putar utamanya yang buat ngatur layar tengahnya, bisa dorong ke depan belakang kiri kanan juga. Ada home, shortcut ke multimedia, dan shortcut ke navigasi. Di bagian sini juga ada tombol back dan ada tombol menu favorit. Ada knob kecil untuk ngatur volume dan ditekan itu untuk mute. Parking brake masih manual. Ada dua buah cup holder di bagian sini, dan untuk glove box belum soft opening. Ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Mazda 2 sedan ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari Mazda 2 sedan. Nah, secara ruangan sih ini emang nggak begitu berbeda gitu ya dibandingin yang versi hatchback ya. Secara legroom juga ini masih sempit gitu ya, karena emang Mazda kan juga nggak terkenal dengan kabin belakang yang lega gitu ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan cuman 1,5 jari. Jadi nggak begitu lega ya di belakang sini.
Tapi enaknya di kolong situ tuh dia ada ruangan yang lega untuk naruh telapak kaki ya. Di bagian headroom, kalau misalnya gue head restraint, ini masih tersisa 1,5 jari juga. Jadi iya nggak lega-lega banget, tapi masih enak gitu untuk diduduki orang dewasa. Di jok belakang sini juga sama seperti di bagian jok depannya, dia full kulit, kecuali di bagian tengah sini yang dia ada panel bludrunya dengan jahitan warna biru. Di sini juga ada head restraint adjustable, ada 3 titik dan ada seatbelt 3 titik juga. Cuma sayangnya di tengah sini nggak ada armrest yang pasti akan enak banget untuk sebuah sedan. Ada input Isofix juga untuk kursi bayi di kiri dan kanan. Ada grab handle dengan gantungan baju. Di bagian sini juga ada lampu kabin yang masih bohlam, cuma dia ngikutnya dari switch yang di depan ya. Di bagian belakang sini juga ada seat back pocket, tapi yang sebelah kanan nggak ada. Dan ada satu buah tempat penyimpanan gini dengan separator yang entah fungsinya untuk apa. Di bagian door trim, dia juga sama seperti di pintu depan ya, dia ada panel fabric seperti ini yang lebih tepatnya panel bludru gitu ya. Handle pintu juga satin chrome dan ada switch power window, ada speaker tapi nggak ada cup holder. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari Mazda 2 sedan. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mazda 2 sedan tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.